Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Larasati dari kelas 11-1. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab pernikahan dalam Islam. Pada bab ini saya akan membahas mengenai pengertian dan hukum, rukun dan syarat, peminang dan mahram, wali dan saksi dalam, ijab qabul dan mahar, walimah, macam-macam pernikahan, dan yang terakhir undang-undang perkawinan. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan dengan akad menikahkan atau mengawinkan. Kata nikah, nikahun, atau pernikahan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan atau zawajun. Perkawinan merupakan sunatullah atau hukum alam yang umum berlaku baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa imathna wa thulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aimanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian yang selanjutnya ada hukum pernikahan dalam Islam. Menurut para ulama, hukum pernikahan dalam Islam ada 5. Yang pertama sunnah, yang kedua mubah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, kemudian yang kelima ada haram. Yang pertama ada sunnah. Seseorang dapat dikatakan sebagai sunnah apabila dalam rohani, jasmani, dan materinya sudah siap, namun dia tidak takut akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka ia dapat dikatakan sebagai sunnah. Kemudian yang kedua ada mubah. Apabila seorang itu tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Kalaupun dia tidak menikah, dia tidak akan takut terjerumus ke dalam perzinahan. Kalaupun dia menikah, dia tidak akan menelantarkan anak istrinya. Kemudian yang ketiga ada wajib. Apabila jasmani, rohani, dan materinya sudah layak, kemudian ia takut akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya wajib untuk menikah. Yang keempat ada makruh. Apabila seorang itu sudah mempunyai jasmani dan rohani yang layak, namun dalam materi dia belum tercukupi untuk menikah, maka sebaiknya ia tidak menikah dulu dan dianjurkan untuk puasa. Kenapa sih tidak dianjurkan untuk menikah dulu? Karena jika menikah takut menyengsarakan anak dan istrinya. Kemudian yang terakhir adalah haram. Pernikahan dapat dikatakan haram apabila seseorang menikahi wanita dengan maksud menyakiti, mempermainkan, dan memeras hartanya. Begitu pula apabila ia memadu 2 orang wanita yang bersaudara, itu dapat dikatakan juga sebagai pernikahan haram. Kemudian yang kedua ada rukun dan syarat. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menjadi sahnya suatu pernikahan. Rukun nikah ada 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, ijab qabul, wali, dan yang terakhir 2 orang saksi. Materi yang ketiga yaitu meminang dan mahram. Meminang atau khitbah adalah sesuatu permintaan atau ajakan dari seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya untuk menikah. Hukum meminang adalah mubah atau boleh dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama untuk perempuan yang dipinang mempunyai syarat. Syarat yang pertama ada tidak terikat oleh akad pernikahan. Yang kedua tidak dalam
masa iddah talak raj'i. Yang ketiga ada bukan peninangan orang lain. Rasulullah bersabda pada suatu hadis yang berbunyi, seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Oleh karena itu, ia tidak boleh membeli atau menawar sesuatu yang sudah dibeli atau ditawar saudaranya, dan ia tidak boleh meminang seseorang yang telah dipinang saudaranya kecuali ia telah melepaskannya. Yang kedua ada cara mengajukan pinangan. Yang pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang kedua, pinangan kepada janda yang masih dalam masa iddah talak bain atau iddah ditinggal wafat suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Lalu gimana sih? Nah, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran saja. Mahram nikah, adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan haram untuk dinikahi seorang laki-laki ada dua bagian. Yang pertama, haram sementara. Yang kedua, haram untuk selamanya. Mahram nikah ini dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Materi yang keempat yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Saya akan membahas mengenai wali terlebih dahulu dalam 4 hal. Yang pertama, pengertian. Seluruh mazhab sudah sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang akan melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki sesuai dengan perempuan itu. Yang kedua ada kedudukan wali. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, maka wali adalah seorang laki-laki yang menjadi ketergantungan sahnya pernikahan. Kemudian yang ketiga ada syarat menjadi wali. Yang pertama ada mereka, yang kedua ada bali, yang ketiga ada berakal, yang keempat ada Islam. Kemudian yang keempat ada macam-macam dan tingkatan wali. Yang pertama, wali itu secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali kerabat. Kemudian yang kedua ada wali hakim. Wali hakim adalah seorang pejabat yang diberikan hak oleh penguasa untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian yang kedua ada wali mujbir. Wali mujbir adalah dalam bahasa wali mujbir artinya memaksa. Dalam istilah adalah wali yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa meminta persetujuan dari perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga ada wali hakim. Apabila seorang wali tersebut tidak bisa hadir dalam pernikahan itu atau belum memiliki syarat untuk menjadi wali, maka boleh digantikan oleh wali hakim tersebut. Kemudian yang keempat ada wali adol. Wali adol adalah wali yang enggan atau menolak menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Yang kedua ada saksi nikah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saksi nikah adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Demikian pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, tidak sah pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi. Nah, Rasulullah SAW bersaksi, la nikaha illa biwali wa syahida adli. Artinya, sesuatu pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Materi yang kelima yaitu ijab qabul dan mahar. Ijab qabul dalam akad nikah adalah ucapan penyerahan atau penerimaan yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan wali mempelai laki-laki. Ijab oleh mempelai laki-laki dan kabul oleh mempelai wanita. Kemudian ada mahar. Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib yang diberikan dari suami kepada istri dengan sebab pernikahan. Pemberian wajib itu dapat berupa uang, barang, atau lantunan Quran. Hukum membayar mahar dan menyebut mahar. Wajib hukumnya bagi seorang laki-laki untuk membayar mahar apabila ia menikah dengan seorang perempuan. Begitu dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisa'a saduqotihinna nihlah, yang artinya bayarlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian atau hibah tanda cinta.
Meskipun membayar mahar itu wajib hukumnya, tapi menyebut mahar itu hukumnya sunnah. Maka apabila saat melangsungkan pernikahan tetapi tidak disebutkan maharnya, itu tetap sah pernikahannya. Kemudian ada yang namanya mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang tidak disebutkan saat pernikahan tersebut. Maka wajib bagi hukumnya seseorang membayar mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang diukur dari besarnya mahar yang diterima dari saudara, bibi, atau kerabat perempuan lainnya yang sudah menikah terlebih dahulu. Mengenai pelunasan mahar, mahar itu dapat dibayar secara tunai maupun secara dicicil atau diutang. Apabila dibayar secara tunai, mahar itu dapat dibayar sebelum akad maupun sesudah akad. Membayar mahar itu wajib seluruhnya apabila sudah dicampuri. Begitu juga bila seseorang menceraikan istrinya tetapi sudah dicampuri, maka ia wajib membayar seluruhnya mahar itu. Tetapi jika belum pernah dicampuri tetapi sudah disebutkan nominalnya, maka ia wajib membayar setengahnya. Jika ia belum pernah dicampuri tetapi belum disebutkan nominalnya, maka si laki-laki tersebut wajib membayar mut'ah. Mut'ah itu sebagai penghibur bagi si mantan istrinya tersebut. Membayar mut'ah itu wajib bagi seorang laki-laki apabila dia belum menyebutkan nominal dan belum mencampuri si mantan istrinya tersebut. Ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 241. Materi yang keenam adalah walimah. Walimah makna aslinya adalah makanan dalam pernikahan. Walimatul urs atau pesta pernikahan adalah pesta yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan menghidangkan jamuan makanan kepada hadirin undangan sebagai bentuk pernyataan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Hukum walimah, mengadakan pesta pernikahan itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Itu tuh menurut para ulama. Seperti hadis, adakanlah pesta walaupun hanya memotong seekor kambing. Kemudian hukum menghadiri walimah itu hukumnya wajib. Apabila sudah diundang, maka ia wajib menghadiri pesta pernikahan tersebut. Materi ketujuh adalah macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah dengan waktu tertentu. Misalnya nikahnya 1 minggu. Itu biasa disebut dengan nikah kontrak. Itu tuh dilarang oleh agama Islam. Yang kedua ada nikah syigar. Nikah syigar itu adalah nikah dengan tujuan tidak ada mahar. Misalnya contohnya dia menikahkan anaknya kepada orang lain dengan maksud tidak ada mahar dalam pernikahan tersebut. Yang ketiga adalah nikah tahlil. Nikah tahlil adalah nikah yang bertujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar dapat menikah lagi dengan laki-laki yang sudah mentalak 3 perempuan tersebut. Misalnya perempuan ini menikah kemudian ditalak 3 oleh suaminya. Kemudian ia menikah lagi dengan laki-laki lain agar dapat menikah dengan suami yang pertama. Jika dilakukan dengan sengaja, maka itu dinamakan nikah tahlil dan dilarang oleh agama Islam. Tetapi jika tidak sengaja atau memang untuk meneruskan rumah tangga agar dapat membangun rumah tangga yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka itu bukan dinamakan nikah tahlil. Pernikahan terlarang yang terakhir adalah nikah silam. Misalnya nikah yang berbeda agama. Laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim, atau sebaliknya, laki-laki non-muslim menikah dengan perempuan muslim. Materi yang terakhir adalah undang-undang dan hukum pernikahan dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. Undang-undang pernikahan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang
yang ditetapkan oleh DPR pada tanggal 2 Januari 1974. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.